Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsul Arifin, CGP Angkatan 11 Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan mempresentasikan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Sumber Bulus 4. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Bulus 4, Bapak Ahmadianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta tenaga kependidikan SDN Sumber Bulus 4. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, izinkan kami membacakan susunan acara desimilasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Sumber Bulus 4, yaitu sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN Sumber Bulus 4. Yang keempat, penerapan presentasi penerapan budaya positif di lingkungan SDN Sumber Bulus 4. Yang kelima, pembacaan doa penutup. Sebelum memulai, mari kita buka acara ini yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ali Gufron. Kepada Bapak Muhammad Ali Gufron, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Marilah kita berdoa bersama-sama dengan harapan acara ini diberikan kemudahan dan kelancaran serta membawa manfaat bagi kita semua. Dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama, berdoa kita mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Gufron. Selanjutnya, acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dirijen yang bertugas hari ini, Ibu Hesti Wulandari. Kepada Ibu Hesti Wulandari, kami persilakan. Peserta dimohon berdiri. Dalam ketiga kita mulai. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia
Acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala Sekolah SDN Sumberbulus 4 yang akan disampaikan oleh Bapak Ahmad Yanto SPP. Kepada Bapak Ahmad dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ala ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya banggakan Bapak Ibu guru, rekan kerja SDN Sumberbulus 4, yang saya hormati juga penjaga sekolah SDN Sumberbulus 4. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berkat limpahan rahmatnya pada hari ini kita masih diberi bekal sehat untuk menunaikan tugas mulia, yaitu tugas utama kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu guru, rekan kerja yang saya banggakan, wabil khusus Bapak Samsul Arifin SPD yang telah berhasil lolos seleksi selaku guru penggerak angkatan 11. Kebanggaan juga salah satu orang guru dari Kecamatan Ledobo yang berhasil lolos di angkatan ke-11 ini. Bapak Ibu guru dan kerja yang berbahagia, topik kegiatan kita, acara kita pada hari ini adalah penerapan budidaya positif di lingkungan sekolah, di lingkungan lembaga, yang tentunya besok dan selanjutnya akan sangat bermanfaat sekali untuk kita juga, khususnya untuk anak didik kita. Sebenarnya kegiatan penerapan budidaya positif ini bisa dimulai dari hal-hal kecil saja. Salah satu contoh misalnya kita terapkan 3S. Kalau misalnya di waktu pagi kepada anak-anak, ya kita sapa anak-anak dengan senyum, dengan S yang kedua. Senyum atau senyum dulu baru disapa, atau disapa dulu boleh senyumnya diikut sertakan. Kemudian diikuti salam. Misalnya ada yang namanya Ulfi misalnya, Ulfi sambil senyum, Assalamualaikum. Nanti anak-anak jawabnya juga mesti dengan senyuman, dengan salam juga. Itu hal-hal kecil yang bisa kita laksanakan untuk penerapan budidaya positif di lingkungan sekolah kita. Kemudian untuk kebersihan misalnya, ya mungkin Bapak Ibu guru tiap pagi bisa mengontrol kelas, dilihat ruangan kelas. Selanjutnya kalau memang belum bersih, pura-pura bertanya, hari ini hari apa? Selasa Pak. Lupa Pak guru, pikirnya siapa ya sekarang? Jadi insyaallah anak-anak kalau tiap hari seperti itu, lama-lama akan disiplin dengan sendirinya bahwa hari ini adalah tugas membersihkan kelas di ruang kelas saya. Dari hal-hal kecil dulu, karena merubah sesuatu yang besar itu tidak semudah membalikkan tangan, Bapak Ibu. Harus dimulai dari hal kecil, berlanjut. Ya istilah anak muda sekarang step by step, pertama. Jadi yang susah itu memang membiasakan. Jadi kata
terbiasa atau kebiasaan itu hasil. Jadi kerjanya di tanda kutip membiasakan, itu yang menjadi tugas kita. Jadi kalau sudah selesai, sudah berhasil di kata membiasakan, itu insya Allah nanti tercapai apa yang disebut dengan kebiasaan positif. Jadi merubah dari yang tidak biasa, artinya yang liar, yang tidak semestinya, ke membiasakan itu susah. Jadi kita itu memang sudah tidak, istilahnya susah untuk mencapai kata kebiasaan. Itu karena kita tidak memulai dengan membiasakan. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama saling mendukung, saling berusaha di diri kita masing-masing. Juga kita serap ilmu yang akan ditularkan oleh saudara kita, yaitu Bapak Samsul Arifin SPD. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima dengan baik, dan yang paling penting bisa mengaplikasikannya di setiap momen kegiatan di dalam lembaga. Demikian dari saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ahmadianto. Acara yang selanjutnya yaitu presentasi penerapan budaya positif di lingkungan SDN Sumber Bulu Sumpat yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin SPD. Kepada Bapak Samsul Arifin kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Sumber Bulu Sumpat, yaitu Bapak Ahmadianto SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SDN Sumber Bulu Sumpat, dan juga yang kami hormati Bapak Penjaga Sekolah SDN Sumber Bulu Sumpat, dan juga yang kami hormati Bapak Ibu undangan yang berbahagia yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kenikmatan berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul bertatap muka dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Sumber Bulu Sumpat. Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, sebelumnya saya mohon maaf ini akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah SDN Sumber Bulu Sumpat
yang mana tadi sudah digambarkan dan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah kita untuk dilaksanakan mulai besok dan seterusnya, sehingga perubahan-perubahan di SDN Sumber Berusukan itu bisa kita rasakan bersama-sama dengan peserta didik yang akhirnya belajar dengan selamat dan bahagia. Bapak Ibu, ini konsep-konsep, artinya konsep inti tentang budaya positif, yang mana yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga itu adalah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh yaitu keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nah, inilah konsep inti tentang penerapan budaya positif yang akan kita lakukan atau kita laksanakan di lembaga tercinta ini, khususnya di SDN Sumber Berusukan. Nah, sekarang Bapak Ibu, biar kita tidak tegang, karena dari tadi kita sepertinya agak tegang sedikit, biar otot-otot kita itu bisa lemas kembali, pikiran kita bisa biar fresh. Nanti Bapak Ibu bisa memilih pasangan, ya, memilih pasangan. Boleh terserah siapa saja yang mau dijadikan pasangan. Posisi Anda yang satu itu anggaplah pasangan A. Yang satu adalah posisinya B, anggaplah namanya itu B. Yang satu itu anggaplah namanya A. Nah, kalau kita baca di sini, Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Nah, ini ya, ini bisa merupakan ice breaking juga. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Nah, Bapak Ibu sekarang silakan bisa berdiri, itu lebih baik, lebih luwes, tidak apa-apa. Cari pasangan, siapa kira-kira, terserah. Monggo Ibu juga bisa, silakan. Silakan. Nah, itu ada yang belum pada pasangannya, silakan. Jadi ini ya. Baik. Ini sudah berpasang-pasangan semua. Nah, tugas selanjutnya yaitu siapa yang berperan menjadi A, itu silakan ditentukan. Siapa? A, B. B. Ya, sudah ya, sudah paham. Alhamdulillah. Nah, jadi siapa yang berperan jadi B itu ingat-ingat ya. Jadi A siapa, jadi B itu siapa. Nah, sekarang masing-masing itu perannya adalah beda ya. Si A itu mengepalkan tangan ya. Si A, sekarang si A, siapa yang A mengepalkan tangan. Jadi kepal sekuat-kuatnya. Nah, tugas si B itu merayu, menggelitik tidak apa-apa, bahkan menghadap pun tidak apa-apa, agar supaya tangan yang dikepal itu bisa dibuka, dirayu sekuat mungkin sudah. Ya, sekuat mungkin. Siapa yang merayu itu? Si B. Si A mengepal tangan. Silakan. Nanti Bapak Ibu akan paham tentang kegiatan ini. Ini merupakan strategi ya, biar tidak terjadi. Ya, ada apa? Kita semua tidak apa.
dikasih uang, dikasih permen, mau dikasih rokok, mau dikasih HP, agar supaya bisa membuka tangan itu. Silakan, ini kata ada bos katanya, silakan, ada apa? Silakan. Sudah bisa dipahami ya? Nah, kalau sudah bisa dipahami, monggo dicoba. Ini waktunya 30 detik, ya. Waktunya 30 detik saja. Tidak usah lama-lama, ya. Jadi silakan rayu sekuat-kuatnya. Dikritik nggak apa-apa. Dibuka agar supaya si A itu bisa membuka, silakan. Ya, sudah bisa dimulai. Saya hitung dari 1 sampai 3 bisa dimulai ya. Baik Bapak Ibu, bisa saya mulai ya. 1, 2, 3. Silakan. Silakan mulai. Pakai kekerasan. Pakai cara apapun itu boleh. Boleh. Silakan. Silakan kalau dimasakkan usahanya Bapak Ibu yang penting bisa buka. Boleh, boleh. Ini bebas. Ya, boleh. Ya, siapa ya? Sudah. Sudah Bapak Ibu. Alhamdulillah. Nanti bisa gantian ini ya. Nanti bisa gantian. Nggak bisa dirayu. Sekarang karena kita sudah melakukan kegiatan tersebut, artinya kita sudah melakukan kegiatan cobalah buka. Cobalah buka dengan cara apapun, mau kasih uang, mau dibeli tiket, mau dihardik, mau dipaksa katanya Pak Halid tadi, silakan. Setelah itu, sekarang kita bisa mendiskusikan kembali, artinya kita merefleksikan kembali hasil kegiatan yang kita lakukan tadi. Nah, sekarang posisi yang B tadi itu kan merayu, ya. Posisi A dirayu agar supaya kepalanya dibuka. Nah, sekarang kebalikannya, si B menggenggam, si A yang merayu agar supaya dibuka. Paham ya? Paham Bapak Ibu? Ya silakan. Silakan kalau dipahami. Jadi sekarang si B yang mengangkat tangan. Ya. Tadi betul. Silakan. Saya hitung sampai hitungan 3 ya. 1, 2, 3. Silakan. Merayu boleh pakai kata-kata. Boleh. Tangan tadi betul. Boleh. Ada pakai pemantau perasaan. Yang penting pakai wahan. Pakai dia. Sudah bisa. Ada yang selesai. Baik Bapak Ibu, kalau sudah selesai, kita kembali lagi ya. Nah, sekarang di sini kita membandingkan perasaan yang kita alami ketika kita melakukan cobalah buka. Yang pertama yaitu apakah Anda si A, maksud saya si A, atau B, maksud saya yang berperan menjadi B, membuka kepala tangan Anda. Jadi misalkan yang A merayu B, apakah berhasil si B itu membuka kepalanya? Sedangkan si B merayu si A, apakah berhasil atau tidak? Seperti itu. Nah, alasannya nanti Bapak Ibu bisa tuangkan mengapa, apa alasan A membuka kepala tangannya Anda jika A membuka. Nah, jika B yang membuka, mengapa membuka? Silakan yang membuka bisa
berpendapat? Yang membuka berarti. Tadi Ada Saya yang tutup. ada yang nutup. Ya, tidak boleh dibuka karena biasa pegang itu adalah hal yang berharga bagi saya. Nah, baik, bagus sekali. Makanya saya. Silakan, ini ada pendapat atau keterangan penjelasan dari hasil kegiatan cobalah buka yang menutup kepala. Sekarang yang membuka, silakan. Pengalamannya, kenapa kok dibuka? Saya membuka tangan karena saya dirayu pakai uang. Saya butuh uang. Baik, tidak apa-apa, bagus. Cuman ada juga alasan membuka itu bukan sekedar dengan uang, tapi ada alasan tertentu. Jadi membuka tangan karena ada kesepakatan yang tidak membedakan salah satu pihak. Artinya sama-sama menguntungkan. Itu alasan kami membuka tangan. Baik, mungkin yang ibu-ibu ini silakan berpendapat. Tadi kan sudah melakukan kegiatan cobalah buka. Ada yang tetap berpendirian kokoh, katanya bapak ini, kenapa kok tetap dikepal? Karena saya memegang sesuatu yang menurut saya itu sangat berharga, bahkan melebihi dari emas yang sangat berharga. Boleh, itu kan pendapat Anda. Ada salah satu tadi yang menyebutkan karena saya dirayu pakai uang, karena kebutuhan sehari-hari itu saya membutuhkan uang. Seperti itu. Karena kebetulan pada saat ini saya membutuhkan uang, sehingga kepala saya dibuka karena saya dirayu pakai uang, sehingga saya bisa membuka. Karena posisi saya sekarang membutuhkan uang. Boleh, itu kan pendapat Bapak Ibu. Nah, tadi ada pendapat yang lain bahwa karena kedua belah pihak antara si A dan si J itu tidak ada saling merugikan, tidak ada saling merugikan, sehingga yang satu mengepal, yang merayu itu tetap seperti itu, tidak mempan merayu. Nah, yang satu itu merayu, yang satunya bisa membuka karena berpikiran salah satu tidak ada yang dirugikan. Nah, yang kedua, apakah Anda menutup kepala tangan Anda? Mengapa alasan Anda tetap menutup kepala tangan Anda? Nah, di sini kan tadi sudah dijawab. Mengapa menutup kepala tangan Anda? Karena berpikiran bahwa yang dikepal dipegang karena ada sesuatu yang sangat berharga, bahkan melebihi emas yang sangat berharga, sehingga tidak berani membuka karena itu milik saya, ini sangat berharga. Seperti itu. Nah, yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau memegang kontrol untuk membuka tangan atau menutup tangan? Nah, siapa itu kira-kira yang memegang kontrol? Nah, di situ kan kita tadi sudah menjawab, ada yang membuka pendapatnya seperti ini, ada yang menutup pendapatnya seperti ini. Nah, sekarang yang memegang kendali atau memegang kontrol itu siapa? Diri sendiri. Nah, seperti itulah diri sendiri. Nah, itulah diri sendiri yang bisa membuka kontrol atau memegang kendali. Nah, seperti itulah Bapak Ibu kegiatan kita sehari-hari. Nih. Nah, di sini perubahan paradigma belajar. Di mana dalam perubahan paradigma belajar ini, dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Di sini kita sudah mulai berpikir,
bagaimana peserta didik kita akan belajar dengan aman dan nyaman kalau kita tidak menyediakan lingkungan budaya yang positif. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini sudah ada teori-teori yang mengemukakan tentang perubahan paradigma belajar. Jadi pada umumnya disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol, yaitu pertama adalah ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Ilusi itu kan yang kita pahami adalah persepsi yang keliru. Persepsi yang keliru. Beda dengan ilusi, itu beda dengan yang dikatakan dengan fata morgana. Beda, ya. Karena ilusi itu adalah merupakan persepsi yang tidak sesuai dengan pemikiran kita. Itulah ilusi. Di sini guru tidak dapat memaksa. Jadi guru tidak dapat memaksa siswa untuk berbuat sesuatu. Jika siswa tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walau guru tampaknya sedang mengontrol perilaku siswa, tetapi sebenarnya siswa sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Hal ini karena kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih siswa. Jadi guru di sini tidak bisa mengontrol siswa. Artinya siswa ini harus begini. Oh, katakanlah murid namanya Afan. Oh, Afan ini harus begini. Jadi dikontrol oleh gurunya. Kalau tidak begini, Afan ini nantinya akan begini. Oh, Afan ini kok begini. Nah, itu guru di sini tidak bisa mengontrol. Menurut William Glasser. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu praduga Bapak Ibu guru yang keliru. Mengapa? Karena penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi sesuatu, perilaku tertentu atau usaha untuk mengontrol siswa tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan guru atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Jadi peserta didik itu ada ketergantungan dari guru. Oh, kalau tidak disuruh Pak Guru, tidak bisa berbuat. Artinya kalau tidak diperintah, peserta didik tersebut tidak mengerjakan tugas. Kalau tidak diperintah dengan ketat, tugas tersebut tidak dikerjakan. Nah, guru itu berpikiran seperti itu. Nah, kadang-kadang kita dijumpai, kita itu ada di pelosok, kita itu ada di desa, tidak akan sama dengan cara menerapkan di kota. Seperti itu pemikiran kita. Nah, itu ilusi juga. Mengapa? Karena berpikiran bahwa kalau di desa anak-anak itu tidak akan bisa disuruh seperti itu. Kalau tidak diberi tugas dan kalau tidak diketati, akan seperti itu. Nah, itu merupakan ilusi atau praduga guru yang keliru menurut William Glasser. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi guru kadang-kadang mengkritik siswa, oh ini gak bisa, ini cuma buat begini, ini sudah gak bisa. Ini misalkan seperti itu. Sehingga anak itu merasa bersalah. Oh iya, saya ini kenapa aku gak bisa mengerjakan ini padahal yang lain bisa, sehingga dirinya itu merasa bersalah.
Karena ada kritikan-kritikan yang pedas dari guru, katakanlah seperti itu, sehingga anak itu merasa bersalah dan karakternya itu kuat. Mengapa kuat? Karena ada hal-hal yang dikuatkan oleh guru dalam hal yaitu ilusi yang diberikan oleh guru. Nah, yang ketiga, yang keempat, yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu yang panjang dan bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Nah, ini kita yang harus kita jaga atau kita ubah dalam paradigma belajar. Kita sebagai guru, jadi secara perlahan kita merubah paradigma belajar kita, bahwa kita ini kan sudah menjadi guru, dikatakan orang yang lebih dewasa daripada peserta didik, merasa bahwa kita mempunyai hak untuk memaksa kepada peserta didik. Kamu itu kalau menulis harus begini, kamu itu kalau belajar harus begini, kamu itu kalau mengerjakan PR harus begini, tidak boleh begitu, misalkan. Nah, itu adalah paradigma yang keliru dan harus dirubah. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini perubahan paradigma belajar menurut Stephen R. Covey pada tahun 1991. Jika ingin membuat perubahan, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita harus merubah sikap atau perilaku kita jika kita ingin kemajuan. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara Anda melihat dunia. Ubahlah Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang kenyataan. Jadi kita betul yang tadi dikatakan oleh Pak Gubron, kita mulai dari diri kita dulu. Jika ingin membuat kemajuan perlahan, maka kita harus mengubah perilaku atau sikap diri kita terlebih dahulu. Nah, disinilah Bapak Ibu stimulus respon lawan teori kontrol dengan pandangan tentang dunia. Jadi ada stimulus respon tentang dunia, ada teori kontrol tentang dunia. Di mana di sini kita bisa membedakan jika stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita itu sama. Tetapi menurut teori kontrol tentang dunia, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Mengapa dikatakan seperti itu? Ya, kita jelas dan kita jumpai, bahkan kita lakukan setiap hari. Kebutuhan Bapak Rafiq dengan kebutuhan Bapak Adin ini berbeda. Apalagi peserta didik kita, jelas itu berbeda. Nah, di situ kita harus bisa memahami. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Jadi semua orang itu pandang sama. Oh, ini sama karena sudah satu kelas, ini sama. Oh, itu satu sekolah. Sekolah di mana? Di Bursepat. Itu sama, pemikirannya sama. Nah, itu menurut stimulus respon. Nah, ketika kita pandang teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mengapa? Karena setiap orang punya angan-angan, punya gambaran-gambaran masa depan yang tidak mungkin sama dengan yang lain, akan berbeda. Nah, yang seterusnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Menurut teori kontrol tentang dunia, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita memandang anak-anak didik kita yang melakukan perilaku buruk. Misalkan kita ambil contoh anak-anak di dalam kelas bergurau. Nah, itu menurut stimulus respon dipandang sebagai perilaku yang salah. Akan tetapi menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi punya tujuan. Anak-anak bergurau kadang-kadang itu punya tujuan, atau ada kebutuhan-kebutuhan yang perlu dilayani atau dipenuhi. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi kita berpandangan bahwa orang lain itu bisa mengontrol saya. Menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, itu perubahan paradigma belajar. Hanya diri sendiri yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Bukan berpandangan bahwa orang lain yang bisa mengontrol diri sendiri. Nah, selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, itu perubahan paradigmanya. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi maksa dibujuk karena gagal seperti tadi, maksa karena gagal. Tapi menurut teori kontrol itu merupakan kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, seperti itu perubahan paradigma belajarnya. Kemudian model berpikir itu selalu menang. Nggak bisa, ini harus menang atau kalah. Pikirannya seperti itu, menang atau kalah. Jadi pikirannya ya, kalau udah menang pasti kalah. Nah, tapi kalau menurut teori kontrol, pikirannya itu optimis, harus menang apapun kendalanya harus menang. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini disiplin positif. Kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu apa itu disiplin positif? Silakan, boleh berpendapat. Apa itu disiplin positif? Saya kasih waktu 5 menit. Disiplin yang baik. Disiplin yang baik. Baik, boleh. Untuk yang lain, boleh. Apa itu disiplin positif? Kita tidak usah mikir terlalu jauh, sesuai dengan apa yang melekat pada diri kita keluarkan, tidak apa-apa. Di sini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Semuanya ingin belajar. Boleh. Disiplin itu kan aturan yang disepakati. Kalau saya mengartikan disiplin positif ini aturan yang positif, yang bagus, yang harus disepakati menurut saya. Boleh. Jadi aturan yang harus disepakati boleh. Monggo yang lain. Karena ini kan berpendapat boleh. Karena di sini saya katakan tadi tidak ada salah, tidak ada yang benar. Semuanya sama-sama belajar. Kalau menurut saya disiplin positif itu, tapi arti dalam pribadi, dalam jiwa, itu disiplin positif itu hal-hal yang mengarahkan sesuatu atau jalan yang menuju kebaikan, atau hal-hal yang membuat diri kita itu merasa kepada yang membuat diri kita itu semakin Jadi baik. baiklah istilah. Alangkah yang positif, memang baik. Baik, itu bagus juga ya. Jadi disiplin positif untuk melangkah kepada jenjang yang lebih baik, seperti itu ya. Ini Bapak Ibu. Jadi menurut Ki Hajar Dewantara, tadi kan kita belajar paradigma
belajar ya. Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat. Dari mana itu? Yaitu dari diri yang berasal dari motivasi internal. Jadi dimulai dari diri. Nah, bagaimana kalau tidak ada motivasi dari dirinya sendiri? Nah, itu memerlukan motivasi dari orang lain. Artinya kita butuh motivasi eksternal. Kalau katanya dunia IT sekarang butuh memori yang eksternal, memori tambahan seperti itu. Ketika kita itu tidak mempunyai disiplin atau motivasi dari dalam diri kita, jadi kita memerlukan dorongan atau motivasi dari orang lain. Nah, Diana Gosen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin, yaitu disiplina yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu disciple atau murid, atau juga kita sebut dengan pengikut. Jadi murid itu kan pengikut. Diana juga menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri siswa. Disiplin diri dapat membuat seseorang menggali semua potensi dirinya untuk mencapai suatu tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Nah, disitulah Bapak Ibu, kita itu mempunyai disiplin yang kuat harus dimulai dari diri kita sendiri. Apabila kita itu tidak mempunyai motivasi internal, boleh kita itu memerlukan motivasi eksternal, artinya membutuhkan orang lain agar kita itu mempunyai motivasi untuk memulai diri tentang kedisiplinan. Nih, tujuannya apa Bapak Ibu? Di sini tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ini berasal dari diri siswa, jadi yang tadi internal, sehingga akan berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Kadang-kadang anak didik kita itu kan terpengaruh dari hukuman. Oh, kalau dengan ibu SD itu, kalau salah kerjakan tugas dicubit, misalkan itu dihukum. Nah, kalau dengan ibu dia itu, kalau benar dapat hadiah. Nah, anak-anak itu masih belum masih belum mempunyai disiplin positif yang internal. Kalau seperti itu, jadi membutuhkan disiplin positif yang eksternal. Jadi harus ada motivasi atau dorongan dari luar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Next. Motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia menurut Diana Gosen, yaitu 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan itu, jadi inilah motivasi perilaku manusia. Kadang-kadang anak didik kita itu menghindar dari teman-temannya karena ada ketidaknyamanan, atau menghindar dari gurunya. Kalau sekarang itu waktunya bahasa Inggris, gurunya itu galak. Jadi anak-anak itu menghindar karena tidak merasa nyaman. Dan itu pun guru tersebut pernah menghukum, udah enak. Itu pak gurunya galak, pak gurunya kalau salah nanti dihukum, seperti itu. Itu motivasi perilaku manusia. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini Bapak Ibu, kadang-kadang anak didik kita itu butuh, kalau dengan Pak Gufron itu, kalau benar dikasih permen, enak itu, saya masuk aja. Kalau waktunya Pak Gufron, nanti dikasih permen. Atau kadang-kadang saya diberikan pulpen ketika pulpen saya itu tidak bisa, kan seperti itu. Ada penghargaan atau ada imbalan.
Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, inilah Bapak Ibu, orang yang melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif karena motivasinya bersifat internal. Jadi anak didik kita itu tidak tergantung pada hadiah, tidak tergantung pada hukuman, sehingga anak didik kita itu mempunyai motivasi yang muncul pada dirinya sendiri, yang tidak ada ketergantungannya dari tak dapat hadiah, tak dihukum, dia tetap masuk sekolah, dia tetap rajin, dia tetap melaksanakan tugas seperti halnya yang ditugaskan oleh gurunya. Jadi tidak ada ketergantungan, baik itu dikasih imbalan maupun tidak, baik itu dihukum maupun tidak, itu tidak menjadi beban pikiran. Yang penting saya melaksanakan tugas sesuai dengan kewajiban saya seorang siswa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia. Jadi kita itu semua ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi. Nah, di sini Dr. William Glasser dalam choice teorinya terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Kita itu semua untuk bertahan hidup. Mengapa? Karena itu merupakan kebutuhan yang bersifat psikologis untuk bertahan hidup. Misalnya kita itu butuh sehat, kita butuh rumah, kita butuh makan. Nah, kebutuhan ini adalah kebutuhan akan perasaan aman, sehingga kita kalau sehat kita merasa aman. Kita punya rumah, kita merasa aman. Aman tidak kena hujan, ketika kita ngantuk tinggal pulang ke rumah tidur, kita capek pulang ke rumah istirahat. Nah, nyampe di rumah kita lapar itu kita makan. Nah, seperti itu. Itu kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi bagi manusia, kebutuhan dasar. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, kita semua sebagai manusia juga membutuhkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Semua itu pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Nah, seperti apa itu? Seperti kebutuhan untuk diterima. Nah, kita membutuhkan cinta dan kasih sayang itu agar supaya kebutuhan kita itu diterima. Termasuk kebutuhan psikologis yang meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Jadi kita cinta lingkungan, jadi kita cinta peserta didik, cinta kepada sesama, atau cinta kepada orang lain, atau cinta kepada lingkungan, itu merupakan sebuah kebutuhan yang harus diterima. Nah, yang ketiga adalah kebutuhan penguasaan, di mana kebutuhan penguasaan ini adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi kadang-kadang kita jumpai anak didik kita itu berperilaku aneh atau nyelebeh. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Pintar dia, tapi kadang-kadang suka gurau. Nah, itu ada kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi, dan Bapak Ibu selaku guru itu harus paham betul bahwa kebutuhan anak didik kita yang seperti itu harus dipenuhi. Yaitu kebutuhan apa? Tentang penguasaan. Jadi kemampuannya itu biar diakui oleh teman-temannya, biar diakui oleh guru-gurunya sehingga ditampakkan. Dan ini orangnya biasanya ciri-cirinya terampil. Itu kalau peserta didik kita. Kalau di masyarakat kadang-kadang ada kebutuhan penguasaan, ingin menjadi kepala desa atau kepala daerah, bupati, misalkan seperti itu ya. Kalau di kegiatan masyarakat. Tapi kalau di kegiatan peserta didik kita itu ada kebutuhan-kebutuhan yang kadang-kadang anak-anak itu berperilaku aneh, sehingga kebutuhannya itu biar diakui oleh Bapak Ibu guru dan teman-teman yang lain.
Nah, yang keempat kebutuhan kebebasan. Ini kebutuhan pilihan. Jadi kadang-kadang anak itu membutuhkan kebebasan. Salah satu contohnya, kalau diajar oleh ibu ayah itu sepanang, jadi nggak bisa mengeksplorasikan diri atau tidak bisa bekerja sama dengan yang lain atau tidak bisa bekerja sama cara mencari solusi tugas yang diberikan oleh guru. Nah, tapi kalau diajar oleh Bu Uus itu enak, boleh bertanya kepada teman. Nah, seperti itu. Itu anak-anak kadang-kadang kalau diajar Bu Ayu dia sepaneng atau berontak atau melakukan hal-hal yang sekiranya tidak diinginkan. Tapi kalau diajar oleh Bu Uus dia malah kalem dan menampilkan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Mengapa? Karena kebutuhan kebebasannya itu sudah terpenuhi oleh ibu guru Uus. Oh iya, kalau Bu Uus ngajar saya itu enak, enjoy, enak. Jadi pelajaran gampang masuk karena saya diberi kebebasan. Kadang-kadang anak didik kita seperti itu. Yang terakhir itu adalah kebutuhan kesenangan. Pasti anak didik kita itu semuanya membutuhkan kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, merupakan kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi kadang-kadang anak-anak belajar sambil bermain, tertawa, kan seperti itu. Dengan teman-teman, aku sudah bisa, kamu gimana? Aku juga sudah bisa. Anak-anak senang. Tapi kalau kadang-kadang diajar oleh guru si A, anak-anak tidak bisa mengekspresikan diri seperti itu. Kenapa? Karena kebutuhan kesenangannya tidak dipenuhi. Jadi kalau untuk memenuhi kebutuhan kesenangan, anak-anak diberi kebebasan tadi, sehingga kebutuhan merasa senang peserta didik kita itu dapat. Oh iya, aku sudah selesai. Kamu gimana? Aku juga sudah selesai. Kamu bisa, aku bisa. Seperti itu. Oh iya, kita sama-sama bisa. Akhirnya semua peserta didik yang melaksanakan pembelajaran itu merasa senang dan bahagia. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah berada di keyakinan kelas. Kita itu akan memahami tentang keyakinan kelas. Seperti apakah keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Nah, di sini Bapak Ibu bisa berpendapat, mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas saja? Nah, yang kita kenal itu kan peraturan kelas. Nah, sekarang dalam paradigma perubahan belajar, mengapa kok keyakinan kelas? Silakan Bapak Ibu bisa berpendapat, boleh. Mengapa keyakinan kelas? Boleh? Siapapun boleh ya Pak? Boleh, Bu. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya untuk kalimat mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas, sebenarnya kalau pada realitanya, pada hakikatnya pendidikan itu harus berpatokan kepada keyakinan agar siswa itu merasa dirinya itu tidak terbebani, artinya tumbuh dari jiwa siswa itu sendiri. Cuman pada ketika kita merealisasikan seperti itu seorang guru, ini agak sulit karena seperti agama kita asalnya itu adalah dari orang tua, tapi dengan keyakinan kita walaupun tidak disuruh oleh orang tua kita tetap melakukan sholat, contohnya sholat. Ya. Jadi dari kalimat mengapa kita keyakinan, maka arahnya kita ke depan untuk khususnya guru penggerak mungkin ke sana arahnya. Ya, punya keyakinan siswa tersebut dalam kelas tidak merasa terbebani atau tidak dimonopoli oleh seorang guru. Itu menurut saya. Terima kasih sudah bisa saya tangkap. Ternyata pendapatnya sangat bagus ya. Kita kasih aplaus. Kita kasih aplaus. Ya. Pendapatnya bagus ya. Mengapa keyakinan kelas? Oh, tidak peraturan kelas. Nah, tadi itu jawabannya sudah mengarah ya. Jadi di sini Bapak Ibu juga bisa menjawab, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm?
pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, yang jelas Bapak Ibu berpikiran agar supaya selamat kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu silakan berpendapat selain yang saya sampaikan. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker? Jadi kalau kita ke rumah sakit pakai masker, kalau jalan berdebu pakai masker, dan mencuci tangan ketika kita mau makan atau lain dan sebagainya. Nah, mengapa kita memiliki peraturan seperti itu? Silakan Bapak Ibu berpendapat. Boleh? Silakan. Kenapa kita menggunakan helm? Peraturan itu kembali kepada diri kita sendiri. Kita memakai helm itu karena kalau ada apa-apa kecelakaan di jalan kita merasa aman. Itu yang menurut saya. Yang kedua, kenapa kita memakai masker? Intinya kepada diri kita agar kita merasa aman dari virus yang tersebar di luar. Baik, menurut saya. Baik, jawabannya sangat bagus. Nah, disinilah Bapak Ibu, keyakinan merupakan nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Jadi kalau kita memakai helm karena takut ditilang polisi, itu merupakan paradigma atau ilusi yang salah. Seperti itu. Peraturan, karena kita itu terpaku dan terfokus takut pada peraturan yang diberikan. Oh, nanti kalau kita ada pakai helm kita ditilang. Nah, seperti itu. Kita itu takut pada peraturan. Namun ketika pada diri kita itu sudah muncul keyakinan-keyakinan, kalau kita tidak pakai helm, ya kita di jalan nanti kena debu atau bagaimana, sehingga dia merasa aman, nyaman, bahagia, sehingga perjalanannya selamat dalam keadaan apapun, kemanapun, dalam jangka atau jarak pendek pun dia tetap memakai helm karena dia berkeyakinan bahwa helm itu merupakan penyelamat bagi pengendara. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, pembentukan keyakinan kelas di sini ada keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan nyata. Nah, seperti itu Bapak Ibu dalam pembentukan keyakinan kelas yang harus kita lakukan dalam membentuk keyakinan kelas pada peserta didik kita. Langkah-langkahnya ini Bapak Ibu, nanti saya bisa share agar Bapak Ibu bisa melakukan langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas di kelas masing-masing. Nanti materi ini saya bisa share. Nah, ini contohnya. Jadi saya mencontohkan di kelas rendah dan kelas tinggi. Inilah contohnya Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas. Kalau di kelas 1 contohnya seperti itu. Kalau di kelas tinggi contohnya seperti itu. Nah, di bawah ini sudah kelas SMP, ya. Karena kita ini di kelas SD, di sekolah SD kita ada kelas rendah, ada kelas tinggi. Jadi kalau di kelas 1 seperti itu, kelas 5 seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Nah, di sini ada posisi kontrol guru, ya. Ini posisi kontrol guru itu ada 5. Ini kebetulan gambarnya ada 5. Jadi ada kepala sekolahnya, juga ada guru-gurunya sedang melakukan diskusi yang sangat bahagia sekali, ya. Karena apa? Karena di sini ada posisi kontrol guru yang sudah dilaksanakan di SDN Sumber Bersifat. Inilah ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa berpendapat nanti ya. Di sini jika ada murid Anda sebut aja apa, datang terlambat ke sekolah, apa yang akan Anda lakukan? Nah, misalkan ada murid terlambat, apa yang Anda lakukan? Boleh, silakan. Menegur. Kamu tidak disiplin. Boleh. Kalau
menurut saya itu ya baik. Kalau menurut saya, bertanya dulu kenapa dia terlambat. Baik, silakan Bapak Halim. Kalau menurut saya ya sama dengan tadi itu bertanya. Tapi bertanya bukan sekedar mengapa kamu terlambat, tapi dicari solusinya. Tapi solusi itu akan timbul dari siswa itu sendiri. Baik, terima kasih. Ya, ternyata jawabannya Bapak Ibu itu sudah bisa menjadikan acuan ya. Variasi. Ya, bervariasi tapi semuanya mengena. Artinya tak boleh ada tekanan lagi. Baik Bapak Ibu, nah inilah posisi kita yang 5 tadi itu ya. Yang sedang berdiskusi tentang posisi kontrol ini ada 5, 1 sebagai penghukum, 2 sebagai pembuat orang merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang 5 sebagai manajer. Nah, kira-kira Bapak Ibu berada di mana? 1 penghukum. Ya, nanti kita bisa merefleksikan diri. Kalau menurut saya semuanya itu ada. Ini nanti alam. Ini harus memilih. Ya sudah, nih. Nah, Hukum. silakan Bapak Ibu bisa menikmati ini ya. Seperti apa penerapan 5 posisi kontrol itu? Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam.
Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Nah, itulah Bapak Ibu, posisi kita itu ada di sebelah mana, ya. Karena tadi sudah kita menonton video dari awal sampai akhir. Di sini ada identitas gagal, ada identitas berhasil. Tadi kalau posisi kita itu sebagai penghukum, berarti kita berada di identitas gagal. Dan juga kalau kita memposisikan diri menjadi pembuat orang merasa bersalah, juga kita selaku guru yang beridentitas gagal. Namun Bapak Ibu, kalau kita memposisikan diri sebagai teman atau pemantau, kita itu sudah berada di identitas berhasil atau sukses. Nah, seperti video yang kita simak tadi, untuk mencapai manajer itu adalah tujuan guru agar supaya kontrol diri yang berasal dari kita sendiri itu adalah sangat baik. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, restitusi sebagai sebuah cara, di sini sudah restitusi menurut
dosen, restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah atau yang kita kenal dengan win-win solution. Langkah-langkah restitusi yaitu pertama, kita harus menstabilkan identitas peserta didik kita. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan tentang keyakinan-keyakinan. Nah, inilah Bapak Ibu segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah itu seperti apa? Itu nanti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan seperti itu. Nah, ini validasi tindakan yang salah. Jadi kalau menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, itu Bapak Ibu kalau menanyakan keyakinan. Tetapi kalau menstabilkan identitas, nanti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu kalau kita menstabilkan identitas dari segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, ini ada tampilan video ya, tentang segitiga restitusi. Ini sekilas. Kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama gak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik katain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu
yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Inilah Bapak Ibu, kita menerapkan salah satu segitiga restitusi seperti halnya yang kita lihat pada video tersebut. Nah, Bapak Ibu, kita sebagai guru memiliki peran, yaitu tugas penting, tugas baik, dan tugas mulia. Namun tugas utama kita sebagai seorang guru SD bukan membuat murid itu menjadi seorang murid yang pintar, tapi bagaimana agar murid tersebut senang belajar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktu yang bisa saya sampaikan pada saat ini, kurang dan lebihnya. Jadi saya ucapkan mohon maaf. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Samsul Arifin atas presentasinya yang sangat singkat, padat, dan membuat kita semua termotivasi. Selanjutnya, acara yang terakhir yaitu pembacaan doa penutup oleh Bapak Abdul Halim SPD. Kepada Bapak Abdul Halim kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mengakhiri acara ini, mudah-mudahan dari awal sampai akhir apa-apa yang telah dimusyawarahkan atau apa-apa yang telah didapatkan terutama dari narasumber tadi menjadi ilmu yang bermanfaat dan bisa kita selaku guru bisa merealisasikan, bisa menerapkan pada kehidupan yang nyata. Artinya bisa menerapkan ilmu yang telah disampaikan tadi kepada anak didik kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mari kita bermunajat kepada Allah, mudah-mudahan bersamaan dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana ya Allah min hajati al-hajat wa tudarrana biha min jami'i syaitan wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballigna biha aqsa wajati min jami'il akhrati fil hayati wa fil amal. Allahumma sallina bi taqwa wa istiqamah ya Allah min wajbatin nadamati innaka tasmi du'a ilahina anta maksudina wa tawaddubina aqtina mahabbataka wa maghfirataka ya kasiran nawal ya syafi alina fahman ila sawal ya rabbi bila bisal falak alhamdu wal minnatu ala kulli hal. Allah bina aulina wa tadwa ya azizun ya masyur fisana bisa sisa utrafika wa ya muyassirul umurina umurul muwaddin wa kharmal ya Allah. Allahumma shinna wa la tabusna wa akhirna wa la tahrimna wa asna wa ta'na. Allahumma inna nas'al an tansabana rizqan halalan wa wasi'an thayyiban
min ghairi 'adlin wa la masyaqqatin wa la darrin wa la kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina jannata ma'abrar ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi hurmatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian rangkaian acara pada hari ini yang sudah kita lalui bersama. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas segala bentuk kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.